Baik, pada contoh kedua kita diminta untuk membuat model atau membuat sistem persamaan linear dari masalah yang dikasih. Yang pertama, kita baca dulu redaksinya. Harga 2 kg mangga dan 2 kg jeruk dan 1 kg anggur adalah 76.000. Kita baca dulu yang bagian ini ya. Jika harga 1 kilo mangga itu X, 1 kilo jeruk itu Y, dan 1 kilo anggur itu Z. Berarti harga 2 kg mangga bisa kita katakan sebagai 2X. 2 kg jeruk bisa dikatakan sebagai 2Y. 1 kg anggur berarti 1Z atau Z saja. Ternyata 76.000. Nah, ini persamaan untuk kasus pertama. Yang kedua, harga 1 kg mangga berarti 1X atau X saja. 2 kg jeruk berarti 2Y, ditambah 2 kg anggur berarti 2Z, ya, sama dengan 98.000. Yang ketiga, harga 2 kg mangga berarti 2X, 2 kg jeruk berarti 2Y, kemudian dan 3 kilo anggur berarti dan 3Z, itu sama dengan berapa itu? 136.000. Buatlah sistem persamaan linear dari ilustrasi di atas. Ini adalah sistem persamaan linear yang mewakili permasalahan tersebut. Jadi ini hanya fokus untuk menentukan sistemnya dulu ya, bukan menghitung. Yang kedua, contoh ketiga, di suatu toko alat tulis, Sinta membeli 2 buku, 1 pensil, dan 1 penghapus. Kamu langsung fokus ke permisalannya ya. Jadi jika X, Y, dan Z berturut-turut adalah 1 buku, 1 pensil, 1 penghapus. Jadi X itu harga 1 buku ya. Kemudian Y adalah harga 1 pensil, dan Z adalah harga untuk 1 penghapus. Oke, tinggal kita baca ini. 2 buku, 1 pensil, 1 penghapus berarti 2X ditambah Y ditambah Z. Harus membayar 14.000, sama dengan 14.000. Rani membeli 1 buku, 2 pensil, harus membayar 11.000. 1 buku berarti X dan 2 pensil ya, 2 pensil saja berarti ditambah 2Y, sama dengan 11.000. Yang ketiga, sedangkan Farah membeli 2 pensil dan 3 penghapus. 2 pensil loh ya, bukan buku. Pensil itu Y. Kalau 2 pensil berarti 2Y. Dan 3 penghapus tadi Z. Nah, 3Z sama dengan 9.000. Hati-hati ya, jangan terkecoh. Ini hanya membeli buku dan pensil, yang ini hanya pensil dan penghapus. Jadi sistem yang benar adalah ini. Contoh keempat, umur Pak Andi adalah 28 tahun, lebih tua dari umur Amira. Kita ambil misalnya dulu, jika X adalah umur Pak Andi, ini saya tulis ya. X adalah umur Pak Andi, kemudian Y adalah umur Amira, dan Z adalah umur Bu Sinta. Oke, kita tulis dari yang pertama ya. Umur Pak Andi 28 tahun, lebih tua dari umur Amira. Umur Pak Andi yaitu X adalah 28 tahun lebih tua dari Amira. X sama dengan Amira yaitu Y ditambah 28. Ini kalau kita tulis seperti ini ya. Umur Pak Andi adalah 28 lebih tua, berarti ditambah 28. Dari siapa? Dari Amira. Amira tadi Y. Ini biasa kita buat seperti ini dulu ya. X min Y sama dengan 28. Ini persamaan pertama. Yang kedua, kamu ambil kalimat berikutnya. Umur Bu Sinta 6 tahun lebih muda dari umur Pak Andi. Bu Sinta tadi kan Z. Z adalah 6 tahun lebih muda dari Pak Andi. Umur Pak Andi tadi X. X dikurangi 6. Ya. Jadi 6 tahun lebih muda berarti dikurangi 6. Kita bawa ke kiri, jadinya Z dikurangi X sama dengan negatif 6.
Atau bisa kita lawankan nih ya, menjadi min Z ditambah X, dilawanin ya. Z jadi min Z, min X jadi plus X, min 6 jadi 6. Kemudian saya tulis dari X yang di depan aja, X dikurangi Z, saya hapus dulu. X dikurangi Z sama dengan 6, ini adalah persamaan kedua. Persamaan ketiga dibaca, sedangkan jumlah umur mereka bertiga adalah 119 tahun. Umur mereka bertiga berarti kan X ditambah Y ditambah Z, itu 119. Ini persamaan ketiga. Berarti SPLTV-nya adalah sebagai berikut. Kita tulis semuanya dalam satu tempat. Itu apa aja? X min Y sama dengan 28. Kemudian X min Z. Yang kedua ini ya, yang kedua ini X min Z sama dengan 6. Dan X tambah Y tambah Z sama dengan 119. Oke, ini adalah SPLTV dari masalah umur yang diberikan ini. Berikutnya contoh kelima. Di tempat parkir sebuah pasar tradisional terdapat beberapa sepeda motor, becak, dan mobil. Oke. Jumlah roda seluruh kendaraan tersebut adalah 68. Hati-hati. Ini jumlah dari seluruh kendaraan, berarti ada motor, becak, dan mobil. Nah, kita sama-sama tahu bahwa roda untuk motor itu kan 2 ya. Kemudian untuk becak itu ada 3. Mobil kita anggap mobil yang biasa, yaitu rodanya 4. Kemudian ada kata-kata ini, jika banyaknya sepeda adalah X, sepeda motor, banyak becak itu Y, dan banyak mobil adalah Z, buatlah SPLTV dari masalah tersebut. Oke. X motor, Y becak, Z adalah mobil. Kita baca dari yang pertama. Jumlah roda seluruh kendaraan tersebut adalah 68 dari kata ini ya. Jumlah roda itu berarti gimana? Jika X itu banyaknya motor, berarti motor kan rodanya 2. Roda 2 dikalikan banyaknya motor, ditambah rodanya 3 dikalikan banyaknya becak, ditambah roda 4 dikalikan banyaknya mobil, itu sama dengan 68. Itu dari kalimat ini ya, jumlah roda seluruhnya. Jadi motor dikalikan 2, becak dikalikan 3, mobil dikalikan 4, dijumlah semuanya itu bisa 68. Jumlah becak dan mobil adalah 11 unit. Becak tadi Y, mobil adalah Z ya. Berarti Y ditambah Z ternyata ada 11 unit. Banyak becak itu 9 kurangnya dari banyak sepeda motor. Banyak becak itu adalah 9 kurangnya dari sepeda motor. Sepeda motor itu X, 9 kurangnya berarti dikurangin 9. Hati-hati ya. Kalau ada kata 9 kurangnya itu berarti 9 kurangnya dari apa ya? 9 kurangnya dari sepeda motor, berarti sepeda motor dikurangi 9. Kita pindah ke kiri, jadinya Y min X sama dengan negatif 9. Kita lawankan menjadi min Y plus X sama dengan 9. Kita buat X di depan ya. Jadi X min Y sama dengan 9. Oke, ini adalah persamaan pertama, ini kedua, ini ketiga. Jadi SPLTV untuk mewakili kasus atau permasalahan tersebut adalah 2X ditambah 3Y ditambah 4Z sama dengan 68. Kemudian Y ditambah Z sama dengan 11. Terakhir X dikurangi Y sama dengan 9. Contoh berikutnya, jumlah 3 buah bilangan adalah 56. Kita baca dulu, jika ketiga bilangan itu berturut-turut adalah X, Y, Z. Kemudian dia bilang, jumlah 3 buah bilangan adalah 56. Bilangannya X, Y, Z, jumlahnya 56. Maka bisa kita tulis X ditambah Y ditambah Z adalah 56. Seperti itu ya caranya.
Jumlah 3 kali bilangan pertama dengan 4 kali bilangan kedua. Nih, jumlah dari 3 kali bilangan pertama berarti 3x dijumlah dengan 4 kali bilangan kedua. Bilangan kedua tadi y ya, ditambah 4y. Itu sama dengan 2 kali bilangan ketiga, sama dengan 2 kali bilangan ketiga. Nah, ini bisa kita pindah ke kiri, jadinya 3x plus 4y min 2z sama dengan 0. Ini persamaan pertama, ini kedua. Persamaan ketiga kita baca, jumlah bilangan kedua dengan ketiga. Jumlah bilangan kedua dengan ketiga, berarti y ditambah z, itu sama dengan 3 kali bilangan pertama, sama dengan 3 kali bilangan pertama. Seperti ini. Mungkin bisa saya pindah ke kiri saja, jadinya min 3x ditambah y ditambah z sama dengan 0. Ini persamaan ke-3. Jadi SPLTV untuk mewakili permasalahan ini adalah x plus y plus z sama dengan 56, kemudian 3x plus 4y min 2z sama dengan 0, dan min 3x ditambah y ditambah z sama dengan 0. Contoh ketujuh, ada 3 bilangan x, y, dan z. Rata-rata dari ketiga bilangan itu sama dengan 16. Oke, kita ambil dulu. Rata-rata itu kan rumusnya adalah bilangannya ditambah, ya, lalu dibagi banyaknya bilangan itu. Banyaknya bilangan dari 3 kan, ternyata nilainya 16. Jadi seperti ini maksudnya, rata-rata ketiga bilangan itu sama dengan 16, berarti x, y, z tadi di rata-rata. Cara rata-rata adalah ditambah lalu dibagi 3 gitu ya. Kemudian kita kali silang 3-nya ke sana, berarti x plus y plus z sama dengan 3 kali 16 adalah 48. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan yang lain. Bilangan kedua tadi y ditambah 20 sama dengan jumlah kedua bilangan yang lain. Bilangan yang lain adalah x dan z. Ini bacanya gini ya. Ya, jadi bilangan kedua ditambah 20 berarti y tambah 20 itu sama dengan jumlah bilangan yang lainnya. Bilangan yang lainnya adalah pertama dan ketiga, x plus z. Ini mungkin bisa saya pindah saja y-nya, jadinya 20 sama dengan x ditambah z dikurangi y. Atau saya tulis dari kiri aja, berarti x dikurangi y sama ya, ditambah z itu sama dengan 20. Persamaan kedua. Persamaan ketiga adalah bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan yang lain dikurangi 4. Bilangan ketiga itu sama dengan jumlah bilangan yang lain. Yang lain itu berarti pertama dan kedua dikurangi 4. Ya. Ini bisa saya pindah ke kiri saja, jadinya 4 ditambah z gitu sama dengan x plus y. Lalu saya buat 4 sama dengan z-nya pindahin ya, x plus y min z. Atau saya tulis dari kiri, x plus y min z itu sama dengan 4. Ini persamaan ke-3. Jadi SPLTV-nya adalah, kita tulis satu-satu, x plus y plus z sama dengan 48. Kemudian x min y ditambah z sama dengan 20. Dan x plus y min z sama dengan 4. Selesai ya untuk contoh nomor 7. Contoh 8, keliling segitiga ABC adalah 67. Oke, kelilingnya 67. Kamu baca dari sini coba. Jika panjang AB itu x, dan panjang BC itu y, dan panjang AC itu z, tentukan SPLTV yang menyatakan hubungan sisi tersebut. Yang pertama kita baca, kelilingnya 67. Keliling itu kan dijumlah semua ini, AB, BC, AC. Kalau dia bilang keliling sama dengan 67, berarti kita sama saja mencari jumlah x ditambah y ditambah z, itu 67. Ini persamaan pertama udah ketemu. Persamaan kedua, panjang AB adalah 5 cm lebih panjang dari BC. AB yaitu x, itu 5 cm lebih panjang dari BC. BC itu y, berarti y ditambah 5. Itu bacanya ya.
AB 5 cm lebih panjang dari BC. X itu 5 cm lebih panjang dari Y. Berarti X sama dengan Y ditambah 5. Ini bisa saya pindah ke kiri, jadi X min Y sama dengan 5. Ini persamaan kedua. Persamaan ketiga, perbandingan antara panjang AC tadi Z ya, dan BC itu Y, adalah 11 banding 10. Ini kalau saya kali silang, berarti 10Z sama dengan 11Y ya. Atau saya bawa ke kiri, 10Z dikurangi 11Y sama dengan 0. Ini persamaan ketiga. Jadi SPLTV-nya adalah yang pertama X plus Y plus Z sama dengan 67. Yang kedua X dikurangi Y sama dengan 5. Yang ketiga 10Z dikurangi 11Y sama dengan 0. Selesai. Ini adalah materi yang pertama, yaitu definisi dan bagaimana cara membuat model dari soal cerita kontekstual. Baik, sampai ketemu lagi di video berikutnya tentang mencari penyelesaian dari SPLTV ini. Sampai jumpa, sampai ketemu. Jangan lupa subscribe dan like, share, komen ya.